Saya rasa Muhammad Nazmi Nasaruddin ini sudah memendam dendam kepada Vietnam karena kekalahan Harimau Malaya yang kontroversial di masa-masa lampau, di masa lalu. Jadi ketika beliau ini mendapatkan kesempatan menjadi pengadil di pertandingan Vietnam melawan Irak, ya otomatis auto kartu merah dikeluarkan. Dia juga memberikan penalti saudara-saudara di menit-menit terakhir. Saya rasa ini bapak yang satu ini puas saudara-saudara. Puas melihat Vietnam menderita kekalahan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita bacotin, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, negara-negara tetangga, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Singapura, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan kebencian, provokasi politik, maupun yang negatif. Semuanya saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terbaru, berdasarkan fakta dan bukan klaim. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita nggak akan bicara tentang pertandingan. Kita akan bicara tentang wasit, tentang referee, tentang pengadil Malaysia yang memimpin pertandingan antara Irak melawan Vietnam. Dengan kemenangan dramatis 3-2 Irak lewat penalti di menit terakhir setelah Vietnam kena comeback lah istilahnya begitu. Vietnam kena dan ada kartu merah yang dikeluarkan. Pengadil ini namanya Muhammad Nazmi Nasaruddin. Tampaknya dia puas sekali saudara-saudara mengeluarkan pemain Vietnam dengan kartu merah, dengan red card. Tampaknya dia juga puas membatalkan hasil imbang, seri, draw, hasil serinya Vietnam di melewat penalti di menit-menit terakhir. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, ada kejadian unik yang menurut saya cukup menarik lah ketika pertandingan terakhir di grup D antara Irak melawan Vietnam. Dan itu pertandingan bersamaan dengan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Tetapi kan semua fokus ke Indonesia melawan Jepang. Ternyata di pertandingan Irak melawan Vietnam ini cukup menarik saudara. Skornya adalah 3-2 untuk Irak. 3-2 untuk Irak setelah Vietnam ini unggul di akhir-akhir babak pertama. Dia unggul melalui Boy Huang Vietan, kemudian disamakan oleh Rebin Solaka 1-1 disamakan Rebin Solaka, kemudian Aiman Hussein itu membuat Irak unggul 2-1 di menit ke-73 di pertengahan babak kedua sebelum akhirnya Nguyen Quang Hai menyamakan skor menjadi 2-2 di menit. Nah, ini yang menarik ini. Menit ke-90 plus 1. Tetapi saudara-saudara, pada menit ke-90 plus 10 atau di menit terakhir additional time, Vietnam dihukum penalti. Dan Aiman Hussein kembali sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui tendangan penalti sehingga skornya 3-2 untuk Irak setelah Vietnam sempat menyamakan kedudukan 2-2. Dan yang menarik adalah Vietnam mendapatkan setidaknya ada 1 kartu merah atas nama Quat Van Cang. Dia mendapatkan 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. 2 kartu kuning otomatis 1 kartu merah di akhir babak pertama. Vietnam juga ya pokoknya itulah pertandingan yang cukup unik, cukup menarik. Dan ternyata saudara-saudara itu kekalahan Vietnam dan sejumlah kartu merah, kartu kuning yang diterima itu, penalti yang didalan itu ternyata ada campur tangan dari Malaysia saudara-saudara. Ada campur tangan dari Malaysia.
saya harus mention Malaysia, saudara-saudara? Kenapa? Kenapa? Karena yang bertanding kan Irak dan Vietnam. Kenapa saya mention Malaysia? Ternyata, ini yang unik, saudara-saudara. Ternyata wasitnya, referee, pengadilnya ya, pengadil lapangannya itu ternyata orang Malaysia. Bukan hanya pengadil, asisten referee juga dari Malaysia. Jadi 3 orang yang bertugas di lapangan pada pertandingan itu, pada pertandingan Irak melawan melawan Vietnam itu adalah orang Malaysia. Wasitnya itu ya pengadil utamanya itu Muhammad Nasmi Nasaruddin. Muhammad Nasmi Nasaruddin sebagai wasit utama, sebagai pengadil utama yang di lapangan yang di tengah. Kemudian asisten referee-nya itu Muhammad Zairul Khalid Tan sama Muhammad Arif Samil Abdul Rasid. Tiga orang petugas ofisial. Ofisial itu apa ya? Kalau di Indonesia itu istilahnya petugas. Kalau di Malaysia itu kayaknya pejabat namanya ya. Pejabat itu kalau di Indonesia itu orang penting. Pejabat. Ofisial lah. Ofisial yang bertugas itu dari Malaysia. Dan ini menarik, saudara-saudara, menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat Malaysia dan Vietnam ini kan sempat punya rivalitas sepak bola yang panas. Yang panas, saudara-saudara, yang panas dan kontroversial. Ya, sama dengan Vietnam dengan Indonesia juga panas dan kontroversial. Kalau sudah ingat kejadian di Piala AFF, kemudian sebelumnya kalau nggak salah di kualifikasi Piala Dunia 2022. Saudara-saudara pasti ingat kan? Pasti ingat bagaimana Vietnam mendapatkan keuntungan dari wasit asal Jepang. Siapa itu, lupa saya namanya. Sato atau siapa itu? Itu. Dan bukan hanya sekali, berkali-kali ketika dia bertemu Malaysia mendapatkan keuntungan dari pengadil itu. Pengadil asal Jepang itu, dan itu membuat Malaysia kalah. Dan sejumlah kejadian misalnya waktu Duan Van Hau, macam-macam lah. Dan silahkan diputar lagi rekamannya, silahkan dilihat-lihat lagi, silahkan diingat-ingat lagi. Dan itu kontroversial pertandingan Malaysia melawan Vietnam. Dan sekarang ketika wasit asal Malaysia, pengadil asal Malaysia bertugas, ya mungkin saja si Muhammad Nasmi Nasaruddin dan 2 asistennya ini merasa masih memendam dendam, saudara-saudara. Wajar. Itu tadi hanya joke, saudara-saudara, hanya joke, hanya bercanda karena ya memang faktanya sebenarnya begini. Faktanya si Nasmi Nasaruddin itu memimpin pertandingan dengan cukup bagus, saudara-saudara. Itu diakui sendiri oleh Philippe Troussier maupun oleh Jesus Casas, pelatihnya Irak. Kedua pelatih ini mengakui bahwa penampilan penampilan wasit si Muhammad Asmi Nasaruddin ini cukup bagus. Begitu pula dengan asistennya, termasuk keputusan dia memberikan kartu merah kepada pemain Vietnam, termasuk keputusan dia memberikan penalti yang menjadikan gol kemenangan Irak atas Vietnam di menit ke 90 plus 10. Itu dianggap sebagai keputusan yang tepat karena si Nasmi Nasaruddin ini sudah berkonsultasi dengan video asisten referee. Dia sudah berkonsultasi dengan VAR. Dan VAR itu yang menilai bukan orang Malaysia. Beda lagi, saudara-saudara. Jadi dia sudah mendapatkan pujian lah. Kira-kira begitu, sudah mendapatkan pujian, dianggap memimpin pertandingan dengan bagus, dianggap menjalankan tugasnya dengan bagus. Dan selama pertandingan juga tidak ada insiden-insiden yang kontroversial. Seperti halnya ketika Malaysia menghadapi Vietnam di Piala AFF, atau ketika Malaysia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022, atau ketika Indonesia bertemu Vietnam di berbagai macam pertandingan. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada insiden seperti Duan Van Hau. Itu tidak. Jadi secara fair, secara jujur, secara adil, berdasarkan fakta di lapangan maupun rekaman. Saudara-saudara kalau nggak percaya boleh silahkan mengecek sendiri. Rekamannya ada di YouTube, ada di mana-mana. Itu si Nasmi Nasaruddin ini memimpin pertandingan dengan cukup bagus, cukup tegas, cukup disiplin, dan tidak memihak. Ini yang penting, saudara. Tidak memihak, dan dia menurut saya lumayan, saudara-saudara. Ya bukan hanya lumayan, bagus. Saudara-saudara, siapa Muhammad Nasmi Nasaruddin? Muhammad Nasmi bin Nasaruddin ini, saudara-saudara. Muhammad Nasmi bin Nasaruddin ini adalah salah satu wasit terbaik yang dimiliki Malaysia. Salah satu referee, salah satu pengadil terbaik yang dimiliki Malaysia. Dan dia mendapatkan badge FIFA itu yang di dada itu sejak 2016.
sejak 2016 dan dia sudah memimpin pertandingan di banyak sekali pertandingan di Liga Premier Malaysia maupun di Liga Super Malaysia. Dia juga sempat dipromosikan memimpin beberapa pertandingan di level AFC, Liga Champion Asia maupun Piala AFC sebagai fourth official official keempat. Kemudian dia juga sempat memimpin pertandingan di Piala AFC tahun 2017 kalau nggak salah. Itu Jandana Born versus Home United. Nah, itu dia pertandingan itu yang dia pimpin. Kemudian saudara-saudara di Piala Asia kali ini pertandingan Vietnam melawan Irak ini menjadi debut si Nazmi memimpin pertandingan. Tetapi sebelumnya dia sempat menjadi ofisial keempat waktu pertandingan melawan Cina melawan Tajikistan tanggal 13 Januari dan Irak melawan Jepang tanggal 19 Januari. Dan tidak ada keluhan, tidak ada komplain. Dia mampu menjalani pekerjaan itu dengan sangat bagus. Tugas dia sebagai sementara asistennya si Zainul itu dia menjadi wasit cadangan, menjadi pengadil simpanan waktu pertandingan Cina melawan Tajikistan. Nah, jadi ini merupakan sebuah prestasi yang cukup bagus bagi Nazmi dan kawan-kawannya, bagi trio pengadil Malaysia ini karena mampu memimpin pertandingan, mampu dipercaya memimpin pertandingan sepak bola di level Asia, khususnya pertandingan sekelas Piala Asia. Karena tidak mudah saudara-saudara, tidak mudah untuk terpilih ikut di Piala Asia ini, saudara. Saudara-saudara, benar saudara-saudara, saya bilang benar, saya berkata benar bahwa tidak mudah untuk menjadi wasit, untuk menjadi pengadil, untuk menjadi referee, untuk menjadi pemimpin di pertandingan-pertandingan Piala Asia. Karena buktinya Indonesia tidak memiliki wasit, tidak mengirim ofisial ke Piala Asia karena tidak layak. tidak lolos seleksi dan tidak dianggap memiliki wasit yang bagus. Dan terbukti di Asia Tenggara ini hanya ada tiga negara yang mengirimkan wasit ke Piala Asia, 3 pengadil. Selain si Nazmi dan kawan-kawannya juga ada satu wasit dari Singapura namanya Muhammad Taki. Muhammad Taki ini cukup legendaris, sudah cukup terkenal lah. Kemudian ada dari Thailand itu si Sivakom Puudon. Nah, jadi hanya ada 3 saudara-saudara. Hanya ada 3 pengadil dari Asia Tenggara yang dipercaya memimpin pertandingan di Piala Asia. Selebihnya ya wasit-wasit dari Australia, dari Korea, dari Jepang itu yang lumayan. Kemudian dari Cina juga ada, dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari macam-macam lah. Jadi Asia Tenggara hanya diwakili 3 ini dan ada satu asisten referee standby, istilahnya begitu, itu juga dari Asia Tenggara, tetapi dia dari Singapura, saudara-saudara, dari Singapura. Jadi memang tidak mudah dan kalau seorang wasit, seorang pengadil lapangan, seorang referee sudah diberi kesempatan memimpin pertandingan di level Piala Asia, tidak mungkin dia akan menyia-nyiakan kesempatan itu, tidak mungkin dia akan sembarangan, dia tidak mungkin akan asal-asalan memimpin pertandingan. Pasti dia akan memimpin dengan amat sangat serius. Dan itu dibuktikan dengan Nazmi. Nazmi membuktikan itu walaupun sebenarnya di dalam hati kecil dia jengkel dengan Vietnam. Dia marah dengan Vietnam, dia dendam dengan Vietnam. Tetapi ya kan kemudian insiden di lapangan menunjukkan bahwa dia memang harus mengeluarkan kartu merah. Dia harus memberikan penalti di menit ke-90 plus 10. Jadi ya ibarat kata sambil menyelam minum air, saudara-saudara. Puas itu si Nazmi. Kita bicara tentang wasit, saudara-saudara, tentang referee, tentang pengadil lapangan, dan kita membandingkannya. Saya rasa Malaysia memang punya stok wasit, stok pengadil yang sangat banyak dan bagus-bagus, saudara-saudara. Dan itu bukan hanya sekarang, sejak masa lalu. Beda sekali dengan Indonesia. Indonesia ini dalam hal wasit, dalam hal pengadil itu kalah jauh. Kalah jauh dari Malaysia, kalah jauh dari Singapura, kalah jauh dari Thailand. Bahkan kalah jauh dari Filipina, dari Vietnam. Itu, saya rasa itu sudah. Karena wasit-wasit di Indonesia ini kalau memimpin pertandingan itu asal-asalan. Sesuka hati dia, semau dia. Semau dia. Ada peraturan, kadang peraturannya nggak masuk. Dia melakukan penilaiannya yang tidak ada di peraturan.
Jadi dan antara satu kejadian dengan kejadian lain itu nggak konsisten. Kalau kejadiannya berbeda di pertandingan lain masih masuk akal. Tetapi dalam satu pertandingan yang sama hanya berbeda waktu saja kadang dia memutuskan hal yang berbeda. Padahal insidennya sama, kejadiannya sama. Dan itu adalah cerminan wasit Indonesia. Makanya saya tidak heran kalau tidak ada wasit Indonesia tampil di Piala Asia. Bahkan ketika kemarin di Piala Dunia U17 Indonesia menjadi tuan rumah. Umumnya normanya sudah host itu penyelenggara itu umumnya itu memiliki setidaknya satu wasit atau satu atau dua asisten wasit lah, hakim garis itu sehat normal. Tetapi Indonesia tidak ada. Indonesia hanya menjadi standby official. Tiga pengadil kalau nggak salah, tiga wasit Indonesia itu hanya menjadi wasit cadangan, standby referee yang sama sekali tidak digunakan. Sama sekali tidak digunakan dan ya menurut saya cukup aneh aja saudara-saudara. Dan memang itulah kualitas pengadil di Indonesia itu memang kalah jauh jika dibandingkan dengan kualitas pengadil dari jiran dia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Vietnam, bahkan dari Filipina, apalagi dari Australia. Jauh sekali saudara-saudara, jauh. Saudara-saudara, padahal memiliki wasit yang berkualitas, itu sebenarnya penting bagi kemajuan sepak bola di sebuah negara. Karena dengan wasit yang bagus, wasit yang berkualitas itu jalannya pertandingan juga akan lebih bermanfaat, berguna. Menghindari konflik, menghindari keributan di antara sesama pemain maupun dengan supporter, maupun dengan ofisial, maupun dengan macam-macam lah. Menghindari kritik dari media, dari pandit, dari macam-macam. Jadi sebenarnya itu penting. Ya Indonesia ini sebenarnya ada wasit FIFA itu juga ada saudara-saudara, wasit FIFA. Tetapi levelnya ya hanya sebatas FIFA Matchday atau pertandingan-pertandingan di level junior, level regional, belum dipercaya AFC untuk memimpin di pertandingan di level Piala Asia. Apalagi kompetisi antar klub Asia ya, karena ya seperti yang kita tahu wasit Indonesia kan begitu. Kacau lah pokoknya sudah kacau. Jadi bahkan wasit FIFA sekalipun kadang masih sering salah memimpin pertandingan di Indonesia. Jadi saya harap sih wasit-wasit Indonesia berbenah. Wasit-wasit Indonesia, PSSI sebagai otoritas tertinggi berbenah memperbaiki kualitas wasit supaya wasit Indonesia itu setidaknya mampu hadir di Piala Asia. Bersaing dengan wasit-wasit dari Malaysia, bersaing dengan wasit-wasit dari Thailand, bersaing dengan wasit-wasit dari Singapura, dari Vietnam. Singapura yang nggak ikut Piala Asia aja ngirimkan wasit, masa Indonesia yang ikut Piala Asia nggak ngirim wasit? Apa nggak malu tuh saudara-saudara? Saudara-saudara, itu tadi percakapan kita hari ini, perbincangan kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari mana lagi lah, dari macam-macam kita sudah membahas tadi, khususnya tentang keberadaan Mohammad Nazmi Nasaruddin yang memimpin pertandingan, memimpin perlawanan Piala Asia 2023 di grup D antara Vietnam melawan Irak. Sebuah pertandingan yang benar-benar membuat Vietnam kecewa berat, membuat media-media di Vietnam marah, membuat publik di Vietnam kecewa karena Vietnam kembali ke Hanoi dengan kegagalan, tidak mendapatkan satupun poin dari 3 pertandingan Piala Asia yang dijalani. Mereka kalah 2-4 dari Jepang, kalah 0-1 dari Indonesia, dan kalah 2-3 dari Irak. Tidak hanya itu, kartu kuning dan kartu merah yang didapatkan Vietnam juga banyak sekali. Dan salah satunya berkat peran wasit, berkat peran pengadil asal Malaysia Mohammad Nazmi Nasaruddin. Yang tampaknya saya rasa beliau ini memendam dendam, saudara-saudara, memendam dendam akibat kekalahan kontroversial Harimau Malaya di masa lalu. Akibat hasil-hasil kontroversial, ulah tidak terpuji pemain-pemain Vietnam di masa lalu seperti Doan Van Hau. khususnya Doan Van Hau. Jadi ketika dia mendapatkan kesempatan untuk memimpin pertandingan Vietnam, itulah yang dia lakukan. Memberikan 1 kartu merah, menghukum Vietnam dengan penalti di menit-menit terakhir, injury time, saudara-saudara, di additional time.
Pokoknya menit-menit yang ketika Vietnam sudah berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 dan dia merasa akan pulang ke Hanoi dengan 1 poin. Ternyata dengan bantuan wasit asal Malaysia ini sebuah penalti di menit-menit krusial didapatkan. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!